wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan materi di sistem manufaktur tekstil 5, yaitu mengenai yarn path notation pada struktur rajut. Apa itu notasi benang dalam struktur rajut? Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa minggu ini kita sudah mempelajari banyak sekali mengenai flatbed knitting machine yang tentunya kalian sudah cukup tahu dari A sampai Z bagaimana mengenai rajut di mesin tersebut. Nah, kali ini tidak hanya struktur untuk mesin tersebut, tapi juga bagaimana struktur untuk mesin rajut yang berbeda. Jadi saya akan mulai. Oke. Tujuan dan maksud dari graphical representation atau secara grafik kita akan gambar. Yang pertama adalah develop a tool which would ease the understanding of knitted structures. Jadi sebuah perantara atau alat ya untuk mempermudah memahami struktur rajut itu seperti apa. Karena kalau kita lihat gambaran struktur rajut itu cukup rumit ya. Kalau kita lihat secara langsung ataupun scan 3D. Nah, untuk mempermudahnya kita membuat yarn path notation ini. Yang kedua adalah universally acceptable. Jadi ini diterima secara universal. Jadi kalau kalian menggambar yarn path notation ini atau notasi jejak benang ini, semuanya akan tahu orang-orang yang di dunia rajut. Graphic based system. Jadi sistem berdasarkan grafik. Nah, akan lebih lengkapnya kita next. Untuk beberapa kita kan sudah banyak mempelajari dari kemarin ya. Kalau kalian belum juga mendapat bayangan mengenai baik flatbed knitting machine, kemudian weft sama weft knitting dan lain-lain, bisa tonton di YouTube. Itu sangat banyak sekali, baik dari pabriknya atau dari universitas yang memang ada menjalankan mesin-mesin tersebut, kemudian diberikan tutorialnya baik yang secara alatnya maupun secara gambar animasi. Nah, ini bisa kalian pilih jadi tinggal nanti kalian copy paste linknya, kemudian kalian tonton. Ada knitting machine animation stitch all formation untuk V-bed atau flatbed, kemudian juga demonstrasi untuk rajut, bagaimana merajut proses rajut. Ada juga warp and weft knitting mechanism. Jadi perbedaan warp sama weft itu juga digambarkan langsung di sini. Kemudian stitch formation of weft knitting, individual knitting motion, flat knitting machine, kemudian course and roll formation, weft and warp knit, basic knitting loop of weft knitting and their formation technique. Nanti kalian bisa tonton di sini macam-macam dari apa saja yang di dalam rajutan itu, karena kalian dari awal semester sampai sekarang kan mungkin kalau tidak praktek langsung itu kurang dapat feel ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat video-video berikut mungkin akan memberikan insight atau cerca inspirasi dari apa itu sebenarnya yang ada di dalam proses rajut. Nah, klasifikasi dari struktur rajut, kemarin kita full mempelajari tentang weft knitted structure. Karena ini ya, weft knitted structure karena kita di flatbed knitting machine yang paling umum itu adalah menggunakan sistem rajut seperti ini. Jadi rajutnya itu kanan atau satu sejajar ya. Jadi satu baris dirajut dulu, kemudian baris yang lainnya, kemudian baris lainnya dari bawah ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah ada warp knitted structure. Warp knitted structure itu nanti mesinnya itu ngerajutnya
dari bawah ke atas. Kemudian baris selanjutnya sini, baris selanjutnya sini, dan seterusnya. Jadi kebalikannya dari wave structure. Seperti namanya, kalau ditenunkan weft itu kan akan ya, makanya kan dari kanan ke kiri. Kalau warp atau kiri ke kanan sama saja. Kalau warp, kalau dirajutkan, kalau ditenunkan Lucy kan yang sudah ada benang yang sudah ada di mesin itu yang vertikal lah istilahnya. Kalau wave itu yang dimasukkan, kalau Lucy itu yang sudah ada. Ya, sama saja kalau dirajut pun seperti itu. Wave itu bedanya hanya arah ya. Wave itu arahnya seperti ini, kalau warp itu arahnya seperti ini. Different methods for representing wave and warp structures due to 1. The orientation of the yarns in structures. 2. The manufacturing technique. Jadi perbedaan mendasar mengenai wave sama wave structure itu yaitu orientasi benangnya. Benangnya ini kan ke sana, horizontal dan vertikal. Kemudian teknik manufakturnya. Teknik manufakturnya gimana maksudnya? Karena kalau wave sama warp itu alatnya sudah beda sendiri. Kalau di tenun kan satu alat itu ya, wave sama wave atau pakan Lucy itu sama. Satu alat bisa seperti itu. Tapi ini jenisnya berbeda. Jadi ini menggunakan mesin sendiri, ini menggunakan mesin sendiri. Struktur ini tidak bisa digunakan di flatbed knitting machine karena ini menggunakan alat yang berbeda. Begitupun sebaliknya, wave knit structure tidak bisa dirajut di mesin untuk warp. Kemudian menggambarkan rajutan itu ada dua populer atau dua cara yang terkenal. Yang pertama adalah stitch diagram atau loop diagram. Ini sesuai dengan ISO-nya. This is an exact representation of the binding of yarns within the structure. Jadi representasi yang sebenarnya di benang itu seperti apa strukturnya. Kemudian ya kelemahannya time consuming, karena kalau kita menggambarkan ini contohnya, kalau kita menggambarkan seperti ini ya waktunya sangat rumit gitu. Kemudian artistic skill, kita butuh keahlian secara seni, secara art ya, kita menggambarkan serumit ini. Itu kalau stitch diagram menggunakan loop diagram. Yang kedua adalah yarn path notation yang kita akan pelajari hari ini. Created on special point papers and demonstrates how the structure has to be knitted. Jadi kita membuat titik-titik dulu di kertas, atau memang sudah ada kertas yang disediakan ada gambar titik-titiknya. Kemudian kita mendemonstrasikan bagaimana struktur itu harus dibuat. The most popular method. Ini adalah metode yang paling terkenal karena mudah. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi ini titik-titiknya itu dari sananya ya. Kemudian kita gambarkan ininya. Oke. Sebentar saya pakai pen. Nah. Kemudian kita gambarkan ini ya. Kemudian baris selanjutnya ini titik-titiknya dari sananya kita gambarkan seperti ini. Ya. Dan seterusnya. Ini juga berulang barisan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yarn path notation, this is a schematic diagram created on special point paper which describes the delivery of yarn onto the needles during knitting. Jadi diagram itu dibuat pada kertas yang tertentu ya, yang tadi ada poinnya, titik-titiknya, kemudian mendeskripsikan pengiraman benang di jarumnya ketika merajut. Information to be included, needles and needle systems. Jadi harus dimasukkan informasinya, jenis benangnya dan sistem benangnya seperti apa. Jenis jarumnya dan sistem jarumnya. Kemudian yang kedua adalah binding elements. Kemudian elemen penyatunya itu apa? Misalnya stitch atau tuck atau float dan lain-lain. Knitted loop transfer and racking. Kemudian transfer rajutnya seperti apa?
transfer loop-nya itu seperti apa. Kita juga sudah pelajari ini, loop transfer. Kemudian tracking-nya itu juga seperti apa. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke wave data structure. Kalau wave data structure itu alat-alatnya yang kita pelajari kemarin-kemarin ya, ada flatbed knitting machine dan lain-lain. Ini menggunakan wave data structure atau struktur rajut weft atau struktur rajut, kalau kita bahas Indonesia, struktur rajut pakan. Description of point papers. Point paper has equidistantly spaced dots that are arranged in horizontal rows. Jadi point paper itu ya mempunyai titik-titik, titik-titiknya seperti ini. Dan ada dua jenis. Kemudian each dot represents a needle. Jadi titik-titik ini fungsinya apa? Ini adalah merepresentasikan, mewakilkan jarum di mesin tersebut. A row of dots represent the needles of a needle bed or a needle bar. Jadi satu baris itu merepresentasikan needle bed. Nah, kalian juga sudah paham needle bed itu apa? Adalah front sama back, dan seterusnya. Kemudian nomor 4, each row entails the knitting information of a course. Jadi setiap baris yaitu menunjukkan course-nya itu seperti apa. Ini dua jenis point papers. Jadi ada point paper paralel, bedanya ini ya, titik-titiknya ini paralel sejajar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah point paper staggered. Jadi bedanya ini agak zigzag. Jadi ini sini, kemudian baris selanjutnya itu di tempat yang kosong. Nah, zigzag ya. Dan ini ada informasinya front needle bed. Jadi ini baris yang pertama adalah kasur jarum yang di depan, atau kalau kita menggunakan V atau flatbed knitting itu yang bagian ke orangnya. Kemudian back needle bed ya berarti yang sebaliknya. Selanjutnya graphical notation. Jadi ini notasinya macam-macam ya. Knitted stitch on back bed, knitted stitch on front bed. Jadi ini gambarannya, ini untuk back bed atau kasur jarum yang bagian belakang. Ini yang front bed yang bagian depan yang menghadap kita. Kemudian ini tuck loop on back bed, ini tuck loop on front bed, ini float on back bed, and then float on front bed. Nah, itu contohnya. Long and short but needles can be represented by letters as shown below. Ranking be shown using writing as shown below. Jadi panjang pendeknya bisa dituliskan. Ini misalnya long, ini short, dan lain-lain. Kemudian ranking juga bisa ditulis. Tadi kan harus dikasih informasinya apa saja ya, jenis jarumnya, jenis rankingnya, transfer loopnya seperti apa. Ini bisa tulis rack, one rack, jadi di sini. Ya, kemudian kita gambarkan front needle bed yang mana, rear needle bed yang mana. Ini bagian ini yang ingat ya, yang bagian sini adalah depan. Kemudian ini kalau di sini berarti knitted stitch. Terus kalau terbuka seperti ini berarti tuck loop. Nih, tuck. Kemudian kalau kebalikannya ini berarti tuck loopnya di front bed, ini tuck loopnya di back bed. Kemudian stitch transfer dari back needle bed ke front needle bed bisa digambarkan seperti ini juga, stitch transfer. Transfer jeratannya dari kasur jarum yang belakang dan ke depan. Contoh dari wave knit structure, ini juga sudah kita pelajari di awal ya, bagaimana struktur rajut untuk weft. Ada plain knit structure, struktur rajut polos, 1x1, 1x1 rib knit structure, struktur rajut rib 1x1. Ada yang namanya cardigans, kemudian ada yang namanya Milano rib. Kita akan lihat.
Nah, plain knitted structure knitting on one needle bed. Ya, plain knitted structure itu rajut dengan hanya menggunakan satu needle bed. All stitches are interlooped in the same direction. A plain knitted structure is created. Nah, ini gambaran di mesinnya akan seperti ini. Atau kalau kita menggambar secara artistik bisa digambarkan seperti ini, tapi rumit ya. Nah, untuk memudahnya, maka kita menggunakan yarn path notation. Nah, ini knitting on the back needle bed. Ini juga back needle bed. All stitches are interlooped in the same direction. A plain structure is created. Gambarnya sini. Kemudian rib knitted structure knitting on both needle beds. Jadi kalau rib knitted structure itu merajut di bed knit. Kalau tadi kan plain knitted structure itu hanya satu needle bed. Jadi ya hanya gambarkan belakangnya saja gini mudah. Kalau rib knitted structure itu akan gambarnya seperti ini. Jadi ini stitch di sini depan belakang ya, kita gambarkan. Jadi ini menggunakan point paper sticker ya tadi ya, yang zigzag. Ini front needle bed, ini back needle bed. Stitches in neighboring rows are interlooped in different direction. Jadi direksinya berbeda. Nah, kemudian rib knitted structure is created. Jadi struktur knitted ini terbuatlah. Oke, sudah. Yang kedua adalah interlock knitted structure, knitting on both needle beds. Struktur interlock, stitch in neighboring rows are interlooped in different direction. Kemudian needle systems or two-thread forces of the yarn carrier produce the interlock structure. Jadi ini juga sama, arahnya berbeda ya. Ini, kemudian ini. Ya. Nah, bedanya apa dengan tadi rib? Bedanya ini point papernya juga beda. Ini pointnya menggunakan yang paralel. Kalau tadi yang rib itu menggunakan staggered. Nah, walaupun sama-sama seperti ini, tapi di point papernya juga berbeda. Nah, ini fast stitch, reverse stitch ini juga sudah kita pelajari dulu di awal. Fast stitch atau jeratan depan ya yang legnya itu ke depan. Kalau reverse stitch itu yang legnya di belakang jeratan selanjutnya. Ini gambaran 1x1 rib knit structure. Ya, ini gambaran secara artistiknya seperti itu ya. Kemudian half cardigan knitted structure. Cara half cardigan knitted structure itu gabungan antara 1x1 rib, jadi rib yang tadi, ini gambarannya seperti ini. Nah, yang course 2 itu knit on front needles and tuck with back needles. Jadi di depan itu menggunakan stitch atau jeratan, tapi yang belakangnya itu menggunakan tuck. Kemudian course ketiga diulangi lagi 1x1 rib. Kemudian yang course 4 knit on front needles and tuck with the back needles. Jadi diulangi lagi dan seterusnya. Jadi 1 2 1 2 itu diulangi. Itu ya. Itu cara membuat half cardigan. Nah, gambarannya half cardigan itu seperti ini. Ini kelihatannya depan ya. Ini kelihatan di belakangnya. Technical back and technical front. Selanjutnya adalah full cardigan. Tadi half cardigan ya, ini full cardigan. Full cardigan knitted structure, course 1, tuck on front needles and knit with back needles. Jadi tuck ini front ya. Jadi otomatis ya tanpa ada tulisan front sama back, kalian sudah paham ya. Ini yang menghadap kita itu front, yang di belakang itu back. Jadi frontnya itu tuck, belakangnya itu knit atau stitch. Nah, kemudian course yang kedua, kebalikannya, knit front, kemudian backnya itu tuck. Kemudian tuck yang ketiga, itu kembali lagi, ininya backnya itu knit, front itu tuck.
kemudian balik lagi. Jadi ini gitu terus ya, depan belakang untuk tuck sama knitnya. Itu untuk full cardigan. Ada yang namanya Milano rib juga. Jadi Milano rib itu menggunakan rib 1 rib, 1 rib. Course 1 seperti ini. Ya, ini baris pertama. Kemudian course 2 yang kedua, knit only with front needles, plain knitting. Nah, ini plain. Jadi kalau kalian tadi kan tadi plain knitting atau struktur plain atau struktur polos kan hanya di salah satu bed. Nah, gambarannya itu seperti ini. Jadi tidak perlu gambaran yang rumit kalau plain. Hanya di satu bed saja atau satu kasur jarum saja. Gambarnya seperti ini ya. Tadi kan tidak ada gambarnya. Nah, kalau struktur polos itu gambarnya seperti ini. Kemudian course yang ketiga, plain knitnya itu hanya di back needle aja. Kemudian yang course keempat, 1.1 rib, diulangi lagi, 1 times 1, sorry. Kemudian course yang kelima, diulangi lagi, tadi hanya front needles, kemudian 6 back dash, dan seterusnya diulangi lagi. Nah, gitu ya, untuk Milano rib. Oke, ini quiz bisa kalian kerjakan. Tidak perlu dikumpulkan, kalian belajar 4 course half cardigan, 4 course full cardigan, 6 course Milano rib. Jadi kalian tadi sudah tahu gambarnya seperti apa. Silakan gambarkan 4 baris half cardigan, 4 baris full cardigan, kemudian 6 baris Milano rib. Untuk praktek saja, kalian bisa tidak menggambarkannya. Yang selanjutnya adalah warp knit structure. Jadi ini struktur yang jauh berbeda dari warp knit structure dan gambarannya juga nanti berbeda. Definisi warp knit structure yang pertama adalah float sama underlap. Jadi long underlaps cause reduced knitting efficiency. Jadi kalau underlaps yang panjang itu bisa mengurangi efisiensi dari rajut. Jadi ini bagian float ya, beda ya. Kalau float di wave itu kan secara horizontal, ini floatnya secara vertikal. Kemudian ini ada yang namanya stitch overlap. An overlap is usually over 1 needle. Ini gambarannya, 1 needle. Nanti ada gambaran lebih lengkapnya. Influence of underlap on fabric properties. Jadi underlap tadi ya, underlap di bawah lappingnya atau berpindahnya itu dari bawah. Jadi sini ya, bawah underlap. Kalau ini overlap itu dari atas. Ya, beda ya. Ini dari bawah, ini dari atas. Di atasnya jeratan sebelumnya. Ini di bawahnya jeratan sebelumnya. Ya. Ingat, under itu dari bawah, over itu dari atas. Influence of underlap on fabric properties. Jadi dampak underlap dari sifat kainnya. Longer the underlap, more weight-wise stability. Jadi semakin panjang underlap itu, maka semakin stabil dari arah lebarnya kain. Kemudian heavier, thicker, and denser fabric. Kainnya nanti akan lebih berat, lebih tebal, dan lebih padat. Kemudian shorter the underlap. Kalau underlapnya itu pendek, akibatnya adalah more lengthwise stability. Stabilnya itu ke arah panjang. Kemudian lighter fabric, kebalikannya ya, jadi kainnya itu lebih ringan. Basic warp knit structures. Jadi ini adalah struktur warp yang basic. Ada warp knit well. Jadi seperti ini, well ke arah well dari horizontal. Warp knit course. Ya, ini satu course itu seperti ini. Sama ya sebenarnya. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Kemudian
orientation of stitches. Jadi orientasi jeratannya itu seperti ini. Jadi ke arah atas bawah. Closed and open stitches. Jadi ada yang namanya jeratan tertutup dan jeratan buka. In warp knitting, two different types of stitches can be produced. Jadi di jeratan warp, sistem rajut warp ini ada dua jenis jeratan. Yang pertama adalah closed stitch, jadi itu tertutup seperti ini ya. Nih, jadi satu stitch, kemudian ke stitch selanjutnya itu tertutup. Kemudian adanya namanya open stitch, jadi opennya di sini ya. Jadi ini terbuka. Jadi ini jeratan sebelumnya, kemudian bergerak ke sini. Nah, kita perhatikan di sini open, jadi terbuka ya. Ini bedanya, ini closed, dia menyimpul tuh tertutup. Kalau di sini dia terbuka, jadi tidak menutup benang sebelumnya. Nah, kalau digambarkan secara nyata seperti ini ya, bedanya closed and open stitch, types of open and closed stitch. Nah, ini yang biru ini ya, ini terbuka ya, karena ini bolong, berlubang. Ini juga terbuka karena itu tidak mengikat. Lihat yang biru ya. Kemudian yang ini closed, ini tertutup. Nah, dia menutup. Nah, ini juga walaupun arahnya berbeda tapi dia menutup. Selanjutnya stitch density of a warp knitted fabric. Ini densitas atau kerapatan dari warp knitted fabric. Jadi kain yang menggunakan jeratan rajutan warp. Ya, jadi lebih variatif daripada weft tadi. Selanjutnya adalah lapping diagram. Ini yang sangat berbeda dengan weft tadi. Stitch diagramnya akan seperti ini. Ya, ini butuh yang tadi time consuming, juga butuh waktu banyak, juga butuh keahlian untuk menggambar. Digambarkan seperti ini. Nah, kalau guide motionnya bisa digambarkan seperti ini. Ini ada point paper juga, tapi bedanya ini ke arah vertikal. Jadi ini guide motionnya seperti ini, yarn delivery-nya ya. Ke sini, kemudian bergerak ke atas, samping, bawah, samping, kemudian ke atas, dan selanjutnya. Nah, lapping diagram ya, diagram lap-nya itu seperti ini. Jadi kalau sudah jadi, ini dari sini, kemudian bergerak ke sini, kemudian ke sini. Nah, jadi mengikuti motion dari guide motion ini tadi. Ini gerakan. Jadi ini guide-nya. Bagaimana kita membuat hasilnya seperti ini. 5 basic overlap or underlap variations. Jadi ini basic dasar, 5 dasar kita menggambarkan overlap dan underlap. Kita harus paham menggambarkannya ya. Jadi kita membuat angka di sini 012 ya. Ini adalah dasarnya 012. Jadi barisnya itu ada 0, ada 1, ada 2. Nah, pertama kita gambarkan titik-titiknya dulu. Ini titiknya ya di sini. Titik-titik di sini. Kemudian kita tulis 0, 1, 2. Baris pertama, kedua, 1, kedua. Baris ke 0. Di antara 0 sama 1 itu ada titiknya. Kemudian antara 1 sama 2 itu ada titiknya. Kemudian basic overlap dan underlap. Jadi sini 1, 2, kemudian baru ke sini 3. Nah, untuk yarn path notation-nya atau notasi benangnya, kita tuliskan secara angka 1 ke 0. Nah, ini gini. Ini dari 1 kan sini under. Ini U itu underlap ya. O itu overlap. 1 ke 0 ini overlap.
Nah, ya, overlap karena dari di atas titiknya. Kemudian selanjutnya adalah 0 ke 1. 0 ke 1. Nah, ini kalau dari sini ke sini itu under. Nah, kalau sudah ke atas ini overlap. Jadi ke sini dulu titiknya. Ini 0 ke 1 ya. Ini 0 ke 1. Kasih strip. Jadi ulangi lagi ya. Ini 1.1 ke 0. Kemudian 0 ke 1. Dan dari sini dilanjutkan 1 ke 2. 1 ke 2. Nah, sini. Ini namanya overlap karena di atas si jarumnya ini. Kemudian diulangi lagi dari nih 2 ke 1. Diulangi lagi maksudnya gimana? Ini kan angka 2. 2 kembali lagi ke 1. Dan seterusnya nanti 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1 kembali lagi. Situ ya, sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya lagi kita ke selanjutnya. Kita baca 0 ke 1. Jadi 0 sini ya ke 1. Kemudian 1 ke 2. 1 langsung ke 2. Kemudian 2 ke 1. 2 ke 1 sini. Kemudian diulang lagi 1 ke 0. 1 ke 0. Kemudian kita lihat mana yang underlap, mana yang overlap. Sini sudah ada tandanya O, itu overlap. Ini ya. Nah, kemudian karena ini di bawah jarum selanjutnya underlap. Kemudian ini di atasnya overlap. Kemudian di ini underlap. Itu ya. Oke, semoga sudah paham sampai sini. Kemudian kita tinggal melanjutkan saja 01 11 12. Di 0 ke 1, kemudian 1 ke 1. Nah, sini ya. Saja, kemudian 1 ke 2. Nah, sudah. Kemudian yang nomor 4 sini ini cukup panjang 0022. Cara gambarnya gini. Dari 0 ke 0 sini ya. Kemudian 0 ke 2 sini. Biasanya agak tengahan sini ya. 0 ke 2, 2 ke 2 sini. Kemudian 2 ke 1 balik lagi. Kemudian 1 ke 1 naik. 1 ke 3, 1 ke sini. Kemudian 3 ke 3. Nah, jadi kalau nanti ada point paper, kemudian kalian diminta menggambarkan sesuai notasinya, kalian tinggal mengikuti notasinya. Nah, kalau yang nomor 5 itu 1111 ya 1 di sini, kemudian 1 selanjutnya, lanjut ke 1, 111. Seperti itu ya. Itu gambarnya. Selanjutnya adalah lapping movement. Lapping movement itu ya gerakan perpindahan lapnya itu digambarkan seperti ini ya. Tanda merah-merah ini. 1012. Jadi gambarnya ini 1 ini ya ke 0. Kemudian dari 0 ke 1 sini. Kemudian 1 ke 2, 1 ke 2. Balik lagi 2 ke 1. 2 ke 1 sini. Balik lagi 1 ke 0 sini ya. Itu ya, sudah paham ya? Atau saya tebalkan menggunakan pen. Jadi diulangi ya. 1 ke 0 ini ya. 1 ke 0 kita gambarkan dulu. 1 ke 0. Kemudian 0 ke 1, 0 ke 1. Sini dulu berhenti. Kemudian 1 ke 2, 1 ke 2. Nah, berhenti dulu. Nah, kita diulangi lagi 2 ke 1. 2 ke 1. Berhenti dulu sini. Kemudian 1 ke 0.
1 ke 0. Dan selanjutnya, seterusnya, dilanjutkan. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, gitu ya. One and one lap. Jadi, ini arahnya ke sana, kemudian ini juga arahnya ke sana tadi. Selanjutnya, 2 and one lap. Jadi, 2 dan 1. Ini 1 dan 1 lap, maksudnya di baris 1 dan baris 1 ya. Dari 1 ke 1 lagi. Begitu pun seterusnya. Kemudian 2 and one lap, 1 ke 0. Ini ya, dari sini. 1 ke 0. Sini. Jadi ini arahnya ya, sana. 1 ke 0, kemudian 0 ke 2, dari 0 langsung ke 2. Sini ya. Kemudian dari 2 ke 3. 2 kita bawa ke 3. Nah. Kemudian dari 3 balik lagi ke 1. 3 balik lagi ke 1. Nah, sini berhenti dulu. 3 ke 1. Kemudian 1 ke 0. Ini sudah di 1, ini ke 0. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini barisnya ya. Ini 0 sini, ini 1 barisnya ke sini, ini 2 sini, ini 3 sini. Jadi kalian tahu kamar berhentinya. Begitupun ini 0 itu ya jajarannya sini, kemudian 1 jajarannya sini, kemudian 2 jajarannya sini. Paham ya? Oke, lebih jelas lagi kita ke sini. Kita gambarkan dulu deh. Ini baris 0 sini, baris 1 ke sini nanti, baris kedua sini, baris ketiga sini, berhentinya di baris 4 ini. Nah, kita gambarkan 1 ke 0. Jadi dari sini 1 ke 0 ke sini. Ke 0 ya. Kemudian dari 0 ke 3. Dari 0 ke 3. 0 jauh amat ke 3. Nah, 3 sini. Berhenti dulu 3. Kemudian dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 sini. Nah. Kemudian dari 4 kembali lagi ke 1. Dari 4 sini kembali ke 1. Nah, berhenti dulu sini. Kemudian lanjut lagi dari 1 ke 0. 1 ke 0. Dan seterusnya ya. Ini. Ya. Jadi kalau kalian nanti gambar sendiri, diperhatikan perpindahan jarumnya, perpindahan benang terhadap jarum ini jarumnya ya. Jadi harus naik terus naik terus naik. Oke, semoga sudah paham sampai sini lapping movement. Kemudian step to make lapping diagram. Create the lapping diagram for the following chain link arrangement. Lapping diagram tadi ya, arahnya sini. Tuh, arahnya lapping diagram. Answer, jawabnya adalah mark overlaps, ditandai dulu. Kemudian create lapping diagram. Nah, nanti jadinya seperti ini. 0 ke 1, sini ya. Dari 0 ke 1, sini arahnya. Jadi sesuai, ini arahnya ke sana ya. 0 ke 1, kemudian 1 ke 2, 1 ke 2, sini. Kemudian 2 ke 1, 2 ke 1 balik lagi. Nah, ini kan arahnya ke sini. Sini ya. Jadi pas ini. Dari 2 ke 1 sini. Arahnya ke sini ya. Kemudian 2 1 1 ke 3. Nah, 1 sini ke 3 kembali lagi. Ke 3. Kemudian 3 ke 2. 3 ke 2. Nah, sini. Nah, ini arahnya juga sama ke sana ya. Dari 3 ke 2 tadi. Kemudian 2 ke 4. 2 ke 4. Nah, sini.
2 ke 4, 4 ke 3. Nah, ini karena arahnya ke sini, jadi ke sana juga sama, ya. Jadi benar ya, ini arahnya ke sana semua. Terus digambarkan, terus kalian bisa lanjut nanti sesuai dengan arahnya ini. Ya, mudah kan? Jadi tinggal mengikuti saja angkanya, kemudian jeratannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis struktur dalam verb, jenis verb ini. Ada banyak jenisnya. Kalau tadi kan di verb itu ada plain, ada rip, ada Milano, ada half cardigan, dan lain-lain. Ini yang berbeda. Jadi verb itu juga ada jenis-jenisnya. Ada namanya double tricot, ada yang namanya lock knit, satin, reverse, shark skin, sama queens. Nah, ini juga di mesin rajutnya itu juga berbeda. Jadi menggunakan bearded needle seperti ini. Kemudian ada pressure bar, kemudian hold it down fingernya seperti ini ya. Ini needle barnya. Kemudian ini front yarn gauge, jadi ada gauge-nya untuk depan sama belakang. Nah, ini gambarannya double tricot structure. Jadi diagramnya seperti ini, gambaran nyatanya ya, diagram yang secara digital. Kemudian gambaran di yang kita gambarkan tadi seperti ini. Kita bisa tandai di sini 0, 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi kita gambarkan dari 1 ke 0, kemudian 0 ke 1, titik sini 1 ke 2, dan seterusnya. Fabric characteristic, lightweight fabric, jadi kainnya itu ringan. Split very easily if a yarn breaks or stitch drops. Akan terlepas dengan mudah karena kalau misalnya ada benang yang putus atau jeratan yang lepas. Lapping movement, front and back guide bar. Tadi ya ada guide barnya, dia bergerak. Kemudian 1 and 1 lap in opposite direction. Jadi hanya menggunakan lap 1, hanya 1 lap saja. Ini ya, 1 lap itu maksudnya tadi berpindahnya hanya dari 1 ke 0, 1 ke 2, dan seterusnya. Di direksi yang berbeda, arah yang berbeda. Front pink yarn, back gray yarn. Jadi ini gambarannya kalau front guide bar atau bar yang tadi menggait ya. Kalau kalian masih lupa nih, front guide bar ini, yarn guide-nya yang bergerak. Kalau front itu yang pink, kemudian yang back itu yang gray yarn. Ya, jadi ini gambarannya. Ini juga 0, 1, 2. Hanya 1 and 1 lap. Jadi hanya berpindah dari 1 lap ke lap yang lainnya. Hanya jarak 1 saja. Selanjutnya adalah lock knit structure. Lock knit structure ini. Fabric karakteristik kainnya. Lightweight fabric. Kainnya ringan. Non-splitting fabric. Tidak split ya. Seperti tadi sebelumnya. Good stretch properties. Stretch yang bagus. Smooth back due to free floating underlaps. Belakangnya itu lembut, halus ya, karena floating underlaps tadi. Ini ada floatingnya. Edge curling towards technical back. Jadi ujungnya itu tends to dia curling itu kembali melengkung kayak kalian kalender. Ini sudah saya bilang berkali-kali, kalau kalian beli kalender baru, ketika kalian buka kan dia tends to curl. Jadi dia kalau kita buka dia akan menggulung sendiri ke arah dalam. Nah, ini sama saja kalau sudah diambil dari mesinnya, kemudian kita hamparkan gitu ya. Nanti ujung-ujungnya akan berusaha untuk menggulung dirinya sendiri ke arah belakang, technical back. Lateral construction after knitting by 67%. Kemudian ada
konstruksi setelah merajut hingga 67%. Kemudian lapping movement, front guide bar, 2 and 1 lap. Jadi ini ya, 0, 1, 2, 3. Lapnya itu 2 and 1 lap. Jadi 2. Ini kan 2 lap ya. Jadi ini dari 1 ke 0 ke sana. Kemudian dari 0 ke 3 ini kan 2 lap, melewati 1, 2. Itu yang namanya 2 lap. Lapping ya. Apa namanya ya? Ya, lapping. Saya kurang paham bahasa Indonesia apa. Jadi berpindah. Nah, berpindah. Dua perpindahan. 2 lap. Nah, dari sini 2 lap. 2 baris ini. Nah, back guide-nya ini front guide bar. Kemudian back guide bar ini itu 1 and 1 lap opposite direction. Jadi di direksi yang berbeda ini hanya 1 lap, 1 lap. Jadi ini 0, ini 1, ini 2. Kan beda kan? Ini lapnya hanya dari 0 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya. Jadi hanya 1 lap saja. Ya, kita lihat lapnya ini dari sininya ya. Ini kan hanya berpindah 1 saja. Kalau ini berpindah 2 kotak. Ini berpindah 2 kotak. Itu bedanya. Selanjutnya, satin structure. Ada struktur satin namanya, lebih lebar lagi. Fabric karakteristik non-splitting fabric, tidak split, good stretch properties. Mulurnya baik. Very smooth back, belakang itu lembut juga. Edge curling juga, atau tadi menggulung ya. Kemudian lateral contraction after knitting. Dia berkontraksi kainnya, jadi dia menyempit. Setelah diambil itu dia dari lebar jadi agak sempit. Garments very comfortable, jadi ketika dipakai itu nyaman. Shiny technical back, dia berkilau atau mengkilap bagian belakang. Heavier fabric, dia lebih berat. Let me move on. Front guide bar 3, 4, and 1 lap. Jadi guide barnya dia 3, 4, dan 1. Jadi sini. Ini gambarkan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Di sini bisa 3 atau 4. Jadi dari sini 1 ke 0. Sini, kemudian 0 langsung ke 4. Jadi dia melewati 1, 2, 3. Lappingnya itu 3 ya. 1, 2, 3. Ya, 3 atau 4 dan 1 lap. Kemudian back guide bar-nya ini front, ini back. Itu hanya 1 and 1 lap. Jadi ini diulangi lagi kayak tadi ya. Oke, semoga paham. Kemudian reverse lock knit structure. Ini jenis yang berbeda lagi. Fabric karakteristik kainnya not as stable as lock knit structure. Dia tidak stabil seperti lock knit. Kemudian lapping movementnya 1 and 1 lap untuk front. Ini front. Kemudian back guide bar-nya ini. Ini 1 and 1 lap karena hanya dari 1 lap. Ini ya, hanya 1 lap. Kemudian kalau back guide bar-nya itu kebalikannya, 2 and 1 lap. Kebalikannya berarti dari tadi kita punya apa? Nah, ini kebalikannya dari lock knit. Front sama back-nya kebalikannya dari lock knit. Ini lapping-nya itu sampai 2. Jadi 2 and 1 lap opposite direction. Kemudian shark skin structure. Fabric karakteristik. Tripod longer underlaps, back guide bar, restrict fabric shrinkage.
Jadi underlapnya itu lebih panjang. Kemudian maka mencegah dari kainnya itu menyusut. Kemudian rigid and very stable structure, strukturnya stabil dan rigid gitu ya, paling stabil karena kalian lihat sendiri seperti ini ya. Kemudian rough technical back, di bagian belakangnya itu kasar atau tidak halus. Lapping movement, nah front gate bar 2 and 1 lap. Kemudian back gate barnya 3, 4 and 1 lap. Ini frontnya, ini backnya ya. Selanjutnya adalah Queen's Court structure. Fabric karakteristik very high degree of stability. Jadi dia stabil, sangat stabil. Minimum lateral shrinkage. Dia tidak terlalu menyusut. Final width of fabric is closer to needed width. Lebar kainnya itu sama saja ketika setelah selesai. Jadi setelah diambil dari mesinnya itu ya lebarnya kurang lebih sama. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia akan cenderung menggulung dan menyusut. Nah, kalau Queen's Court itu lebih stabil. Lapping movement, front gate bar, pillar lap. Ini namanya pillar lap ya, seperti ini. Kemudian back gate bar, 3, 4, and 1 lap. Nah, jadi seperti ini. Oke, silahkan kalian bisa kerjakan ini, gambarkan di lapping diagram tadi ya. 1, 0, 1, 2, berulang lagi 1, 0, 2, 3, 1, 0, 3, 4, atau bisa dibaca gini 1, 0, 1 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 2, kemudian diulang. Kemudian gambar selanjutnya 1, 0, 2, 3, atau 1 ke 0, 0 ke 2, 2 ke 3, 1, 0, 0 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Nah, itu saja materi pada hari ini. Semoga kalian paham bagaimana sebenarnya rampart notation atau gambaran benang dalam rajut, baik itu weft atau warp. Dan kalau misalnya kalian belum paham, silahkan kembali lagi, tonton lagi bagian mana yang kalian belum paham. Kalau belum paham juga, silahkan komen, kemudian bisa kita bahas di Google Classroom atau di WhatsApp group, atau bisa chat di saya. Oke, marilah kita akhiri materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.